warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pemuji Bapak Endro Suwarno, yang terhormat Ibu Ko Sugi Astuti, yang terhormat Bapak Ardi Dinata sebagai mentor. Di sini saya Anip Tulistari akan membacakan hasil laporan aktualisasi yang dilaksanakan di SDN 1 Tanjung Sari, yaitu dengan judul laporan meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial, tema peristiwa dalam kehidupan menggunakan metode picture and picture, kelas 5A SDN 1 Tanjung Sari, Kecamatan Lempuing Jaya. Biodata saya, nama Anip Tulistari, tempat tanggal lahir Sumber Agung 16 November 1989, dengan coach Ibu Sugi Astuti dan mentor Bapak Ardi Dinata. Adapun kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, kegiatan pertama pada tanggal 25 Februari sampai 26 Februari 2020, yaitu mendesain rancangan rencana peningkatan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial, tema peristiwa dalam kehidupan menggunakan metode picture and picture pada SDN 1 Tanjung Sari kepada kepala sekolah atau mentor. Tahapan pertama berkonsultasi kepada mentor, yang kedua menyampaikan laporan yang akan dilakukan, yang ketiga mendengarkan saran dan pendapat mengenai kegiatan yang akan dilakukan, yang keempat meminta persetujuan dari kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan. Adapun output dari kegiatan pertama, yang pertama foto kegiatan, kedua surat permohonan, tiga foto capaian masukan dan saran, empat surat persetujuan kepala sekolah. Analisis dampak dari kegiatan pertama. Dampak positif dari kegiatan ini, kegiatan metode picture and picture ini dalam hal pelaksanaan kegiatan akan mendapatkan saran serta menciptakan koordinasi yang baik dari para atasan. Dampak negatifnya, jika pelaksanaan ini tidak dapat disertakan kegiatan ini, apa saja yang akan dilakukan pemimpin dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, tahapan kedua pada tanggal 27 Februari sampai 28 Februari 2020, membuat rencana pelaksanaan pembuatan RPP menggunakan metode picture and picture. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama mencari referensi materi model picture and picture, kedua memilih media pembelajaran, ketiga menyusun langkah-langkah pembelajaran, yang keempat menyusun soal pretest dan post-test, yang kelima menyusun instrumen penilaian observer. Adapun outputnya, yang pertama foto kegiatan, dua foto rancangan media picture and picture, tiga print out RPP, empat soal pretest dan post-test, lima rubrik penilaian observer. Dampak analisis dampak dari kegiatan yang kedua, yaitu dampak positifnya. Dengan adanya kegiatan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan picture and picture. Dalam pembelajaran dibutuhkan suatu pedoman pembuatan RPP, soal, post-test, pretest, dan lembar observer. Dampak negatifnya, jika tidak akan dilaksanakan maka pelaksanaan akan terhambat dan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan yang ketiga, membuat media picture and picture. Yang pertama, mencari referensi media picture and picture. Yang kedua, menyiapkan bahan. Ketiga, membuat media picture and picture. Adapun outputnya, yang pertama foto kegiatan, mencari referensi media picture and picture. Kedua, foto bahan media picture and picture. Yang ketiga, pembuatan media picture and picture. Empat, foto hasil media picture and picture. Adapun dampak dari kegiatan yang ketiga, yang pertama analisis dampak positifnya. Dalam kegiatan ini dapat memudahkan kegiatan proses pembelajaran. Dampak negatifnya proses pembelajaran mengajar tidak berjalan dengan menyenangkan dan anak mudah bosan apabila tidak menggunakan media ini. Kegiatan yang keempat, penerapan proses pembelajaran dengan penerapan metode picture and picture uji coba 1. Tahapan yang pertama, melaksanakan penerapan metode picture and picture. Kedua, melakukan pretest. Yang ketiga, melaksanakan post-test. Yang keempat, membuat daftar nilai evaluasi tertulis.
Adapun outputnya, yang pertama foto kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, foto kegiatan mengerjakan soal pretest. 3. Foto kegiatan melaksanakan soal post-test. 4. Foto lembar hasil belajar siswa. Analisis dampaknya, analisis dampak positif dari kegiatan dapat memudahkan kegiatan proses belajar mengajar. Dampak negatifnya, dalam proses belajar mengajar tidak berjalan dengan menyenangkan dan mudah bosan apabila tidak menggunakan metode ini. Kegiatan yang kelima, adapun tahapannya dilaksanakan pada tanggal 8 Maret sampai 12 Maret 2020. Penerapan proses pembelajaran dengan penerapan metode Picture and Picture uji coba 2. Adapun tahapannya, 1. Melaksanakan penerapan metode Picture and Picture. 2. Melaksanakan post-test. 3. Membuat daftar nilai evaluasi tertulis. Outputnya, 1. Foto kegiatan pembelajaran di kelas. 2. Foto kegiatan melaksanakan soal post-test. 3. Foto lembar hasil belajar siswa. Analisis dampak dari kegiatan ini. Dari kegiatan ini, dampak positifnya setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode Picture and Picture, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial memudahkan siswa untuk lebih tertarik dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dampak negatifnya apabila tidak dilaksanakan maka kegiatan ini maka pembelajaran akan lemah. Kegiatan 6. Melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran melalui metode Picture and Picture. Tahapan yang pertama yaitu mengevaluasi proses pembelajaran dengan mentor. 2. Mengumpulkan lembar kerja siswa. 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala sekolah atau mentor. 4. Melakukan bimbingan dalam pembuatan penyusunan laporan. Outputnya, 1. Foto penilaian lembar observer. 2. Foto kegiatan evaluasi hasil belajar. 3. Foto lembar penilaian dan analisis hasil belajar. 4. Foto lampiran bimbingan mentor dan coach. 5. Foto kegiatan. Analisis dampak positif dari kegiatan ini. Ya, kegiatan ini untuk mengetahui tingkat perkembangan anak, apakah perkembangan siswa telah menguasai atau belumnya terdapat materi yang telah diberikan guru. Dampak negatifnya, apabila evaluasi telah dilaksanakan, siswa banyak yang mendapatkan nilai kecil, maka kegiatan diulang kembali. Capaian kegiatan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 6 dilaksanakan dengan baik, tercapai 100%. Dari semua kegiatan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 6 pelaksanaannya tercapai 100%. Kemudian kendala dan solusi pada saat saya melaksanakan laporan, ada beberapa kendala. Yang pertama, pembuatan perangkat pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti bahan ajar yang akan dijadikan dalam penerapan metode Picture and Picture. Adapun solusinya yang saya lakukan, selalu mendiskusikan dengan mentor serta untuk pembuatan perangkat yang dibutuhkan. Yang kedua, persiapan merancang langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan metode pembelajaran. Solusinya mencari referensi jurnal dari buku dan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode Picture and Picture. Kesimpulan dari kegiatan 1 sampai 6 yang saya laksanakan pada saat saya habituasi, yang pertama, guru bisa melaksanakan visi dan misi yang ada di sekolahan kami. Kemudian yang kedua, siswa dapat menciptakan ketertiban dan kekreatifan siswa, dan siswa merasa dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi dan tidak merasa jenuh sehingga dapat meningkatkan hasil belajar IPS di kelas 5. Baik bagi masyarakat dalam mampu mengembangkan tanggung jawab penuh sebagai abdi negara atau pelayanan publik untuk mengembangkan pelayanan dengan baik dan maksimal yang mendukung nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil maupun akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Adapun saran-saran yang saya berikan untuk kelanjutan dari laporan saya, yang pertama, perlu adanya sikap konsistensi oleh seluruh guru di SDN 1 Tanjungsari dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini agar tujuan dari kegiatan aktualisasi ini tidak berhenti di tengah jalan. Perlu adanya pengawasan dari semua pihak terkait terhadap nilai hal yang sudah dilakukan penulis pada semua kegiatan aktualisasi tersebut. Kegiatan-kegiatan sejenis agar dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan meningkatkan hasil belajar siswa, perlu adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan kreativitas guru yang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan hasil laporan saya pada habituasi di SDN 1 Tanjung Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hidup sehat, meminimalisir pandemi COVID-19. Terima kasih.